Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kita. Perkenalkan, nama saya Cindy Kurnia Putri, NPM A1A022057. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas materi bab 6. Nah teman-teman, di bab 6 ini mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi, itu ada 5 bagian. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, kita akan membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program dokter, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Yang pertama itu ada konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Nah, yang kedua itu ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah, taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat itu merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Nah, yang pertama, akademik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga, sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang kelima, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Nah, selanjutnya itu ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri itu sudah merupakan badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau bisa kita sebut BUMN. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, ada tujuan untuk mengubah perguruan tinggi milik swasta menjadi semacam badan hukum tersendiri. Dengan menjadi badan hukum sendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom, serta tidak memerlukan badan hukum lain sebagai penopangnya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum orang. Selanjutnya itu ada manajemen perguruan tinggi.
Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dan manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama itu ada perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran bukan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya itu pengorganisasian. Jadi fungsi pengorganisasian termasuk fungsi yang pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Nah, selanjutnya itu ada dimensi makna perguruan tinggi. Itu ada 5 dimensi, teman-teman. Yang pertama dimensi etis, yang kedua dimensi keilmuan, yang ketiga dimensi pendidikan, yang keempat dimensi sosial, dan yang kelima dimensi korporasi. Selanjutnya itu ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Jadi, dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Menurut Atkinson 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Nah, bagi perguruan tinggi globalisasi berarti sebagai yang pertama itu teknologi, informasi, dan komunikasi seperti internet, dan WWW menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Nah, di perguruan tinggi itu ada dampak yang perlu diantisipasikan dalam tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama tantangan pada pengelolaan, yang kedua tantangan pada proses belajar mengajar, yang ketiga tantangan pada pendidikan nilai. Nah teman-teman, itulah dia video penjelasan dari bab 6. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.